Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa, pekerjaan Tuhan luar biasa hebat terjadi dalam kehidupan kita. Karena di pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati, mensyukuri lewat nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan di pagi hari ini. Kita akan mulai aktivitas kita, tapi sebelumnya kita yang datang dalam perenungan pagi, mari bersama kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur kami Tuhan, ketika kehidupan kami boleh disertai oleh Tuhan. Istirahat malam kami yang panjang, Tuhan boleh sertai dan Tuhan berkati. Sehingga di pagi hari ini, kami merasakan berkat, anugerah luar biasa yang Tuhan berikan, yaitu lewat nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Ketika di pagi hari ini kami boleh bangun, menghirup kembali nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami mau melandaskannya dalam firman Tuhan. Ya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan juga diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Habakuk 2, pasal 9. Habakuk 2 ayat 9 hingga ayat 11. Habakuk pasal 2 ayat 9 hingga ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merencanakan celah ke atas rumahmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam kasih Kristus untuk kita semua. Ada banyak kasus kejahatan atau perbuatan buruk yang terungkap ketika kita membaca di berita, media sosial, di YouTube atau televisi. Hal ini sesuai dengan peribahasa, tak ada busuk yang tak berbau. Maksud dari peribahasa ini saudaraku adalah tidak ada kejahatan atau keburukan yang dapat disembunyikan selamanya. Jika kita tarik lebih dalam lagi, apapun perbuatan buruk atau kejahatan yang kita lakukan, pasti akan ketahuan cepat atau lambat waktunya. Kalau setiap orang berkata sebenarnya, maka bisa saja penjara penuh saudaraku. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang itu mampu mengakui kesalahannya. Karena tidak semua orang mampu bertanggung jawab dan menerima akibat dari kejahatan atau perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Kebanyakan orang pasti lempar batu sembunyi tangan, karena orang takut dibuli, takut disakiti, takut dijauhi, ditinggalkan oleh teman-teman dan hilang kepercayaan. Namun dalam perenungan kita di pagi hari ini, kita kembali disadarkan lewat firman Tuhan bahwa tidak ada kejahatan yang tidak dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Memang benar, tidak ada kejahatan yang tidak dapat disembunyikan, tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan itu terbukti dari tugas Nabi Habakuk. Habakuk adalah seorang Nabi Allah yang diutus untuk memberitakan tentang kehancuran bagi bangsa yang melakukan tindak kejahatan. Terlebih mereka yang menjarah dan membangun kehidupan dari hasil jarahan. Inilah tugas Nabi Habakuk, seorang Nabi Allah yang diutus Allah untuk memberitakan tentang kehancuran ketika ada orang yang hidup dalam kejahatan. Dalam pembacaan kita di malam hari ini adalah orang Kasdim, di mana orang Kasdim itu merampas, mengeruk habis apa yang menjadi milik bangsa Yehuda. Bahkan mereka tidak menghormati Tuhan yang disembah oleh bangsa Yehuda. Mereka lebih mengagung-agungkan patung persembahan buatan tangan manusia. Nah karena itu, sebagai abdi Allah, Habakuk dengan keras dan tegas menyampaikan kepada bangsa-bangsa lain, termaksud orang Kasdim dengan menggunakan kata di situ celakalah. Maksud dari kata ini hendak menegur keras sikap-sikap orang Kasdim yang sudah kelewatan batas. Karena Tuhan tidak segan-segan untuk menungkum umatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari perenungan kita di pagi hari ini, pesan apa yang bersama dapat kita ambil, kemudian kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita? Kita bersama diingatkan lewat Nabi Habakuk
bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tidak berpihak pada kejahatan. Sepintar-pintar kita menutupi kejahatan dengan berbagai banyak cara, di satu titik pasti kita tidak dapat berkutik dan tidak dapat membela diri. Sebab hal demikian itu tidak dikehendaki oleh Allah. Oleh dengan demikian, masihkah kita mau terus hidup dengan kejahatan yang sering kita lakukan? Ya, kejahatan di sini tidak hanya sikap melukai fisik seseorang, Bapak Ibu Saudaraku, tapi juga dapat melukai hati dan perasaan seseorang. Contohnya, mungkin kita pernah menuduh, memfitnah, berpikiran buruk atau berprasangka buruk, berkata-kata yang tidak sebenarnya yang sering kita lontarkan lewat mulut dan ucapan kita. Itu juga termaksud dengan kejahatan. Dengan demikian, kalau kita masih dalam sikap demikian, mari kita rubah setiap hal yang jahat atau yang buruk yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Terutama lagi ketika kita menghayati di masa-masa prapaskah saat ini, saudaraku. Mari kita kembali menyesali perbuatan kita yang secara tidak sadar melukai dan menyinggung perasaan orang lain. Di masa-masa prapaskah ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mohon ampun, berbenah diri dengan terus mengandalkan Tuhan, agar ada hikmat Tuhan yang kita terima. Sehingga hikmat Tuhan ini mampu kita pergunakan untuk kita melihat manakah yang baik yang harus kita lakukan dan kita kerjakan, dan mana yang jahat yang harus kita jauhi dan harus kita tidak dukung. Biarlah hikmat Tuhan ini mampu membuat kita berkata-kata dan bertindak dengan baik, sehingga kita tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan perbuatan buruk yang dapat melukai fisik, bahkan juga hati dan perasaan seseorang. Selamat meminta hikmat dari Tuhan dan hidup di dalam hikmat Tuhan. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh bersama kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Kami belajar lewat Nabi Habakuk. Tuhan utus untuk memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan tidak berpihak pada kejahatan. Biarlah kami belajar, kami mengerti bahwa sikap hidup kami yang mungkin masih melukai hati Tuhan kami boleh perbaiki. Di masa-masa prapaskah ini kami semakin mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mau berbenah diri, hidup baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di pagi hari ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Mungkin kami akan bekerja, kami yang masih dalam pengharapan, kami yang dalam kelemahan tubuh, kami yang dalam masa lanjut usia. Kami mau pertaruhkan segala apapun yang kami alami dan kami derita ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami tetap dibimbing, disertai, dilindungi Tuhan dalam segala hal apapun. Kami mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini, di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepada Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.